Selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Patofisiologi Penyakit Degeneratif akan melakukan pemaparan materi terkait uterine cancer. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Yudi Sausa, saya sendiri, Adel Haina, Arlin Getrian, Antonia Wulandari, dan Misna Juni. Kepada pembicara pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Nah, kanker rahim yang terjadi pada lapisan rahim atau endometrium, dan di mana kanker ini tubuh tidak terkendali kemudian membentuk massa. Lalu kanker rahim ini terjadi ketika sel-sel di lapisan rahim ini membentuk massa atau tumor ganas. Nah, kanker rahim ini lebih sering terjadi pada wanita pramonopause atau menopause, dan di mana keluarga yang memiliki atau mempunyai riwayat kanker, bisa juga karena obesitas dan diabetes, di mana kanker rahim ini mengacu pada jumlah kasus yang besar pada populasi di waktu yang tertentu. Nah, kanker rahim ini adalah jenis kanker yang paling umum terjadi pada sistem reproduksi wanita. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini kita masuk pada penyebab dan gejala dari kanker rahim. Yang pertama kita akan membahas mengenai penyebab. Kanker rahim disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang abnormal dari jaringan epitel rahim atau serviks akibat adanya infeksi yang persisten human papillomavirus atau HPV. Di sini ada beberapa akibat yang dapat terjadi. Yang pertama itu gen atau keturunan, yang kedua itu diet atau pemberian pola makan, dan yang terakhir itu ada kanker lain. Yang kedua yaitu gejala. Di sini kanker rahim terjadi pendarahan abnormal yang terjadi di luar siklus menstruasi normal. Di sini ada beberapa gejalanya. Yang pertama, rasa nyeri perut. Yang kedua, perdarahan pada menopause. Yang ketiga, keputihan berlebih. Yang terakhir, gangguan sistematik atau nafsu makan turun, BB turun, dan anemia. Baik, pada prevalensi kanker rahim bisa dilihat di sini tingkat kematian dan kasus pada kanker rahim. Nah, menurut Global Cancer Observatory, terdapat sekitar 382.669.000 kasus kanker rahim di seluruh dunia pada tahun 2020. Ini menyebabkan sekitar 89.929 kematian. Di Amerika Serikat, kanker serviks ini merupakan kanker klikonik kedua yang tersering pada wanita. Setelah kanker rahim ini, pada tahun 2021 diperkirakan terdapat sekitar 66.570 kasus baru kanker rahim dan sekitar 12.940 kematian yang diakibatkan oleh kanker rahim. Lanjut. Selanjutnya, komplikasi kanker rahim. Yang pertama, infertilitas. Jika seseorang menjalani operasi pengangkatan seluruh uterus, maka kemampuan untuk hamil dan memiliki anak akan hilang. Yang kedua, kehilangan kekuatan tulang.
Jenis terapi kanker rahim seperti kemoterapi dan hormoterapi dapat mempengaruhi kekuatan tulang dan meningkatkan resiko osteoporosis. Yang ketiga, reaksi buruk terhadap terapi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi buruk terhadap terapi kanker rahim, seperti mual, muntah, kelelahan, dan kulit yang terbakar. Yang terakhir, timbulnya kanker lanjutan pada organ lain. Selanjutnya, penata laksanaan medis. Untuk penata laksanaan medis dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah operasi, di mana pembedahan dilakukan untuk mengangkat seluruh uterus atau hanya bagian dari uterus, serviks, atau jaringan sekitarnya yang terkena kanker. Lalu yang kedua adalah radioterapi, yang mana menggunakan sinar X atau partikel energi tinggi untuk membunuh sel kanker, yang dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah operasi untuk mengurangi ukuran tumor dan membunuh sel kanker. Lalu yang ketiga, kemoterapi, yaitu melibatkan penggunaan obat, di mana obat ini bertujuan untuk membunuh sel kanker, dan biasanya digunakan dalam kombinasi antara operasi dan juga radioterapi. Keempat, dibagi menjadi 3, yaitu ada terapi targeted atau terapi yang tertarget, ada hormon terapi, dan juga imunoterapi. Berikut adalah beberapa gambar terkait beberapa penata laksanaan medis yang dilakukan terhadap pasien yang terkena kanker. Lalu untuk pengobatannya itu sendiri untuk kemoterapi menggunakan beberapa obat dan juga senyawa seperti alkylating agent, antimetabolit, antitumor antibiotik, kortikosteroid, dan juga mitosis inhibitor. Sedangkan untuk imunoterapi menggunakan imun checkpoint inhibitor, terapi transfer sel T, imun sistem modulator. Berikut adalah beberapa gambaran terkait pengangkatan sel kanker pada rahim seorang wanita. Untuk gambar yang dipaparkan adalah gambar ketika memang sudah terjadi gangguan atau kanker lanjutan yang kemudian menjadi kanker ovarium. Selanjutnya kesimpulan. Baik, kanker rahim merupakan salah satu penyakit yang menyerang perempuan meskipun umumnya dialami oleh perempuan dengan usia menopause, namun tidak menutup kemungkinan jika dialami oleh perempuan dengan usia yang lebih muda dan masih menstruasi. Akibat dari kanker rahim yang tidak tertangani dengan baik adalah kematian. Maka dari itu, setiap perempuan hendaknya mampu memiliki kepekaan terhadap diri sendiri untuk mengetahui tingkat kesehatan yang dimiliki. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami cukupkan. Selamat malam.